warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa dalam agenda kita Podcast Break the Limits. Podcast kali ini akan membahas seputar kesehatan mental yang tentunya akan sangat berimpak bagi kita para mahasiswa. Tak kenal maka tak sayang, saya Amalia Nur Sabrina yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini bersama narasumber kita yang sangat hebat, sangat keren. Ada Ibu Ermilda, SPC MPC. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana pun tadi perjalanan ke sini, macet? Senang-senang saja. Saya nggak tahu ya, ternyata di depan perjalanan saya macet, tapi sebenarnya 4 menit loh dia tetap dari tempat saya keluar itu ke sini. Oh, ternyata dekat ya Bu ya? Iya, dekat. Dekat ternyata. Oke Bu, berarti kabarnya sehat, alhamdulillah ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Semoga teman-teman yang sedang menonton juga tetap sehat walafiat ya teman-teman, tetap dikasih kesehatan, kelapangan hati dan juga keceriaan. Baik nih, mungkin sebelum kita mulai, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin kepada rekan-rekan yang menonton. Oke, halo semuanya audiens, saya Ermilda, psikolog klinis dewasa yang hari ini akan bersama para audiens gitu ya. Kita akan banyak sharing banyak hal gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapannya dengan topik kesehatan mental ini memberikan banyak insight para audiens. Oke, baik, terima kasih Ibu atas prolognya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung aja gitu ya. Kita masuk ke yang pertama nih Bu. Mungkin sebelum lebih jauh gitu ya. Kalau misalnya di kacamata ahli itu kesehatan mental itu seperti apa sih Bu? Oke. Kesehatan mental itu sebenarnya penting banget buat kita semua yang kecenderungan tidak disadari oleh masyarakat gitu ya. Munculnya kesehatan mental ini karena memang dari mental buruk gitu ya, bahwa menyarankan semakin kita sehat secara mental tentunya akan berkualitas di dalam kehidupan kita. Kita gitu. Mungkin kalau untuk kacamata saya sendiri gitu ya Bu, banyak fenomena yang sudah terjadi di kalangan mahasiswa itu kebanyakan yang menyakiti diri sendiri gitu Bu, karena dengan keluhan ada gangguan mental gitu Bu. Nah kalau misalnya dari kacamata Ibu sendiri nih, bagaimana sih Bu kondisi kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Seru sebenarnya. Banyak dinamikanya ya Bu? Dinamikanya banyak banget. Karena di usia remaja atau mahasiswa itu kan peralihan dari masa transisi dari SMA menuju perkuliahan gitu ya. Ada kita sebut namanya pencari jati diri, di mana di remaja itu adalah fase di mana dia stress and strong, banyak banget tuntutan dari bingung untuk menjadi kita seperti apa, terus habis itu dia dituntut untuk mandiri dan proaktif, sehingga di mahasiswa itu kenapa ada dinamikanya, karena dia mencoba untuk menyelesaikan sendiri, tapi dia juga memutuskan kemandirian, tapi di sisi lain dia diminta untuk secara tahap perkembangannya dalam hal memenuhi dalam tahap perkembangan itu, sehingga pada saat masa transisi tadi di mahasiswa itu dibutuhkan untuk kemandirian sangat-sangat ya Mbak ya. Pada saat di masa SMA mungkin bisa dibantu oleh guru-guru, tapi di mahasiswa dia harus belajar bersama teman-teman secara mandiri. Ada juga yang nggak cocok sama teman kelompoknya. Ada juga yang bisa jadi dapat tim yang solid, tapi ada juga tim yang saling mengandalkan satu sama lain. Stressful dong. Iya gitu. Terus bisa juga selain hal itu adalah penyusunan akademik di awal tahun biasanya ya. Yaitu karena masa transisi dari SMA menuju kuliah gitu ya, apalagi bukan lagi namanya siswa, tapi mahasiswa gitu. Ya baik, mungkin kalau misalnya mahasiswa itu berarti range umurnya kan dari 18 mungkin sampai 23 tahun gitu. Nah kalau dari sisi Ibu sebagai psikolog gitu ya, kalau misalnya ada pasien yang datang nih seorang mahasiswa, itu banyaknya tuh keluhannya tuh seperti apa sih Bu yang datang gitu? Yang datangnya menurut saya, pertanyaan seru loh. Pertama, mahasiswa itu macam-macam permasalahannya. Tapi kalau misalnya saya buat matriks di mahasiswa yang saya tanya di beberapa lembaga, ya, kecenderungan saya memetakan itu ada dua. Pertama itu adalah masalah personal, yang kedua adalah masalah akademik. Kalau masalah personalnya itu bisa jadi karena
memang ada stres, kecemasan, depresi yang muncul memang dari dalam diri karena ketidakcocokan pribadinya dengan interaksi sosialnya, ataukah bisa juga dari sisi masalah di dalam keluarga sehingga menimbulkan stres dan depresi dan sebagainya gitu ya. Kecemasan tuh nggak cuma satu pembahasan gangguan saja, kecemasan tuh banyak banget ya. Terus habis itu hobi interaksi sosial juga ada sebenarnya. Terus habis itu kalau misalnya mahasiswa itu kecenderungannya juga bisa jadi kalau secara akademik adalah terkait dia harus cepat yang namanya beradaptasi dengan metode pembelajaran gitu ya. Terus habis itu harus menghubungi dosen terkait, kalau misalnya masih baru mungkin masih dibimbing sama dosen PA atau misalnya dosen walinya. Tapi kalau misalnya udah tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu harapannya mandiri kan? Iya, betul. Apalagi nanti udah tingkat akhir tuh. Tingkat akhir tuh udah mulai banyak banget dia harus mandiri untuk menyelesaikan proposal, menyelesaikan skripsi, tugas akhir dan sebagainya. Harus berkomunikasi dengan dosen PA-nya yang biasanya awalnya adalah bersama teman-teman untuk bareng-bareng, tapi pada saat dia harus menyelesaikan itu dia harus ketemu sama orang-orang baru, terus habis itu membuat penelitian dan sebagainya. Itu yang membuat orang-orang atau mahasiswa yang harus mendapatkan konseling lebih jauh. Ya mungkin teman-teman yang nonton juga sangat relate gitu ya, karena memang permasalahan kita pasti ya banyak beradaptasi, terus juga penyesuaian kultur yang berbeda gitu ya dari SMA ke kuliah. Nah mungkin ada dampak-dampak yang sebenarnya nggak kita sadari gitu Bu. Nah kalau untuk kacamata ahlinya gitu Bu, kalau misalnya dampak yang bisa dispesifikasikan gitu ke kita sebenarnya kayak gimana sih Bu untuk dampak kesehatan mental ke mahasiswa ini? Oke, mahasiswa diharapkan adalah mengenali dirinya, tapi tidak semua mahasiswa mengenal itu dalam hal mental ya. Kalau secara fisik pasti orang kecenderungan tahu kalau demam tuh sakit loh, ya. Atau misalnya kalau misalnya gatal tuh digarut loh, gitu ya. Tapi kalau secara sehat mental, beberapa orang itu gak aware atau misalnya dia nggak peka apa yang terjadi dengan dirinya. Salah satu tipsnya adalah untuk mengenal kesehatan mentalnya adalah kalau misalnya perilakunya sudah berubah. Misalnya awalnya dia mau berkomunikasi dengan teman-temannya secara intens, mendadak pada saat teman-temannya bertanya dia kecenderungan menghindar atau misalnya hilang, lama di kosan, nggak mau keluar kamar, atau biasanya pada saat perubahan emosi juga kelihatan. Kalau misalnya dari sisi awalnya dia lebih cenderung sabar, terus habis itu dia kecenderungan menjawab teman-temannya dengan cara yang baik gitu ya, perubahan perilakunya pada saat teman-temannya jadi ketus banget atau misalnya jutek banget, atau misalnya dari sisi lain adalah bisa jadi dengan ekspresi emosi yang meledak-ledak. Nah, jadi kesehatan mental ini perlu kita ketahui tujuannya adalah untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bisa juga dalam hal kita mengenal diri kita dalam hal baik-baik saja. Banyak orang tidak kata saya terlihat baik-baik saja, ternyata saya tidak baik-baik. Iya Bu, mungkin tadi kan bisa dilihat dari gangguan-gangguan keseharian gitu ya Bu ya, dari hal-hal kecil, dari perubahan mood dan ngobrol dan lain sebagainya. Nah terkadang ini tuh akan berlarut-larut gitu ya Bu, jadi ada keinginan untuk menarik diri bahkan sampai menyakiti diri gitu Bu. Nah sekiranya apa sih Bu dorongan yang terjadi di dalam tubuh kita gitu kalau misalnya sampai kita kepikiran untuk membereskan hal ini itu dengan menyakiti diri aja deh, atau bahkan buruk-buruknya lagi itu sampai ingin mengakhiri hidup gitu Bu. Oke. Nah, ini memang banyak juga yang terjadi keluhan-keluhan dari mahasiswa kalau di beberapa tempat itu mereka butuh ditolong. Ya, tadi kita udah bahas bahwa ada perubahan perilaku dan kedua adalah mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu adalah bentuk bahwa saya butuh dibantu oleh ahlinya. Tapi biasanya bisa juga dengan cara dia boleh curhat dong sama teman-temannya.
kita hidup sosial kan, nggak sendiri banget. Masa di waktu zaman SMA-nya dia bisa hangout sama teman-temannya, tapi pada saat kuliah dia pengen sendiri, berarti ada something wrong di situ. Nah, jadi pada saat ada perubahan permasalahan gangguan tadi Mbak cerita bahwa dia ingin menyakiti diri, itu berarti salah satu ada gangguan terjadi dengan diri dia. Dan biasanya kayak suicidal, self-harm itu salah satunya juga bisa jadi dengan cutting. Ya, kemarin tuh ada suicidal days kalau nggak salah, hari kita peringatan dengan adanya kecenderungan bunuh diri gitu ya. Sebenarnya itu terjadi bukan tiba-tiba, tapi itu adalah kumulatif. Nah, kumulatif terjadinya perilaku itu adalah orang yang kecenderungan tidak bisa rilis dari permasalahan stresnya gitu ya. Jadi stres itu muncul karena ada konflik awalnya. Tapi kita sebagai manusia wajar nggak sih punya stres? Wajar banget. Nah, selama kita menjadi manusia itu stres itu wajar banget. Tapi stres ini mau diapain gitu? Kalau misalnya stres itu bisa terselesaikan dengan baik, pertahanan diri kita dengan penyelesaian stres itu copingnya bagus gitu ya, maka coping stresnya jadi oke, terselesaikan. Gitu. Misalnya mahasiswa dari rantau kuliah misalnya di Poltekkes gitu ya, terus habis itu dia harus beradaptasi kan, tempat tinggalnya harus berada di mana, makanannya juga harus beradaptasi, kangen dan rindunya kepada orang-orang rumah juga dia harus rilis terkait itu. Tapi misalnya copingnya tuh nggak selesai, sehingga dia masih pengen tinggal di domisili lamanya. Nah, kalau misalnya ini tidak terselesaikan dengan baik dan dia tumpuk sehingga di repress, jadi defense mechanism atau pertahanan diri kita tuh ada yang repress, ditumpuk-tumpuk, akhirnya dia ngerasa bahwa aku kayaknya gak berarti deh di hidupnya gitu. Tapi untuk level itu tuh tahapannya banyak banget Mbak. Jadi dinamikanya tuh nggak tiba-tiba orang, aduh aku kayaknya mau pengen minggu aja di dunia ini kecenderungan gitu ya sekarang. Atau juga efek sosmed. Jadi hati-hati juga terkait sosial media digunakan untuk hal-hal positif baiknya. Jadi kalau misalnya di sosial media itu kan sekarang tuh lagi banyak terkait flexing. Flexing itu nggak cuma terkait apa yang kita gunakan, tapi sesuatu hal yang berhubungan dengan kita pengen orang melihat diri kita, tapi yang kita lakukan tuh bisa jadi salah. Misalnya sekarang tuh ada barcode. Barcode itu adalah salah satu self harm, tapi bentuknya kayak barcode. Jadi dia cutting tapi kayak barcode gitu. Nah, ini kenapa gitu? Dan dia tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa inilah yang terjadi gitu ya. Padahal bukan permasalahan yang secara utuh terkait masalah psikologisnya, tapi dia pengen lihat bahwa aku tuh butuh perhatian dari lingkungan sehingga melakukan. Nah, terkait self-harm sampai suicidal itu, sebenarnya pasti ada permasalahan di dalam diri dia yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dia mulai melihat dunia ini mengancam, gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan bahwa kenyamanan itu dengan cara seperti itu. Dan bisa jadi dia tidak menemukan orang-orang yang tepat untuk melakukan curhat, bisa jadi ya. Pada saat dia curhat ternyata temannya toksik. Pada saat dia mau ngurus sama ibunya atau orang tuanya, kecenderungan orang tuanya lebih cenderung tidak paham dengan permasalahannya, malahan berkata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya dia mau mendam. Mendam. Daripada kayak gitu aku lebih baik nyakitin sakit sekali nih, tapi habis itu nanti aku bisa ngerasain bahwa lega gitu. Kan sebenarnya emosi kita tuh pada saat kita exhausted, tegang gitu ya, tension kita tuh ada ketegangan pada saat kita mengalami stres. Pada saat kita tegang, kecenderungan tuh bagaimana cara melepaskan ketegangan kita, terlihat salah satunya bisa jadi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif tadi, untuk mengakhiri hidup, menyakiti diri gitu ya. Menyakiti diri itu nggak cuma hanya cutting dan sebagainya, bisa jadi menarik rambut. Ada juga yang memukul kepala ke dinding sampai dia ngerasa benar-benar hilang perasaan itu, padahal sebenarnya nyakitin diri banget kan, berdarah-darah gitu. Oke, baik. Saya sih penasaran ya Bu. Berarti kalau untuk self harm dan suicidal thought itu sebenarnya
bisa jadi stress relief dan coping mechanism bagi beberapa orang gitu ya Bu. Nah, tapi seberapa berpengaruh sih Bu alam bawah sadar kita untuk mendorong kita untuk ada pikiran-pikiran seperti itu? Oke. Sebenarnya kita tuh kan ada conscious mind dan dengan unconscious mind gitu ya. Secara sadar sebenarnya kita tahu bahwa perilaku-perilaku itu tuh tidak baik gitu ya. Tapi secara unconscious mind gitu ya, kita rasa-rasanya kok kayaknya lebih nyaman melakukan hal-hal yang yaitu social talks ya, atau misalnya kita mencoba untuk melakukan hal di luar nalar ya. Kalau bahasa sekarang mah di luar nurul. Iya betul. Nggak habis pikir. Iya. Zaman sekarang tuh lucu-lucu ya istilahnya. Jadi pada saat dia merasakan hal itu sebenarnya adalah ketidaksadarannya itu bisa dimunculkan dengan cara bisa jadi bentuknya self talk. Jadi dia bicara dengan diri dia, apa yang saya lakukan ini sebenarnya apa yang saya inginkan untuk sehat nggak sih? Gitu. Kalau misalnya dia masih melakukan hal yang sama, berarti dia lebih fokus coping stresnya dengan emosi. Gitu. Emosinya yang diutamakan bukan problem fokus yang secara efektif. Oke baik Ibu, mungkin ada lagi nih Bu yang ingin aku tanyakan gitu ya. Kalau untuk mahasiswa sendiri nih Bu, kira-kira harus seperti apa sih kita menjaga kesehatan mental kita? Oke, tipsnya yang pertama sebenarnya di luar sana banyak banget tips. Iya. Ya. Tapi saya boleh mengambil tips yang simple itu adalah coba yang saya mencoba untuk 3 hal. Pertama, supaya kita jadi mental health bukan mental illness, yang kita lakukan adalah pertama cobalah self awareness. Mengenal diri. Kapan sih kita merasa situasi stres itu benar-benar mengganggu gitu ya. Tapi ini memang masyarakat sangat tabu hal ini karena dia nggak ngerti emosi saya tuh kayak gimana sih gitu ya. Emosi saya tuh berada di posisi positif atau negatif. Masyarakat juga nggak tahu ternyata emosi itu ada juga emosi positif. Orang hanya mengetahui bahwa emosi itu hanya emosi negatif doang. Padahal emosi negatif itu memang yang kita rasakan kayak kita kesel, bete, benci, marah, pengen mencap-mencap, itu emosi negatif. Tapi ada juga di sisi lain itu adalah bentuk emosi positif. Jatuh cinta nih, mbak jatuh cinta itu emosi positif, gitu ya. Suka dengan pembelajaran dan materi salah satu dosen mata kuliah itu juga positif sebenarnya. Nah, kenapa awareness itu penting untuk menghindari mental illness adalah kita tuh kalau misalnya kita udah tahu diri kita untuk hal-hal di luar sana yang kita tidak bisa kontrol, itu menghindari kita dari sakit mental, gitu. Kita tahu kelebihan kita apa, kita tahu kelemahan kita apa. Jadi pada saat di luar sana yang cenderung menjadi toksik, atau kita mencoba sekarang tuh zaman sosmed enggak sih? Sosmed ada teman yang kece dikit aja kita udah mulai self komparasi. Kenapa ya dia udah sampai sejauh ini gitu ya kadang-kadang. Padahal sebenarnya adalah kita lihat aja diri kita juga sudah melakukan pencapaian-pencapaian. Mahasiswa kan kecil gitu ya. Mulai kalau zaman SMA-nya masih peer group, di sekarang tuh masih ada kelompok-kelompok kecil, apakah masih game gitu ya, atau misalnya punya suatu kegiatan atau hobi yang sama dan sebagainya sehingga masih berkumpul-kumpul itu nggak masalah. Secara tahapan kembali juga memang seperti itu sih, gitu ya. Cuman pada saat kita kecenderungan berada di posisi itu dan kita mencoba melihat diri kita selalu kurang dibanding standar lingkungan, itu sakit dong kita, gitu ya. Makanya perlunya self awareness itu mengenal diri adalah kita cenderung akan selesai dengan diri kita sehingga memunculkan self love. Self love itu beberapa yang saya ketahui kesalahan stigma masyarakat untuk tidak terjadinya mental illness adalah wah pokoknya hal-hal yang positif enggak. Padahal pada saat kita menerima kelemahan diri kita itu juga self love. Pertama self awareness, yang kedua pada saat kita memang merasa ada sesuatu yang di dalam diri kita boleh bersegera berkonsultasi
Kalau misalnya ke pakar tidak ada di daerah kita, atau misalnya Kota Baru kayaknya banyak banget ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita butuh ngobrol sama teman kita, bestie kita gitu ya, itu boleh banget kok gitu. Cuman pastikan juga bestie kita nggak bocor. Iya. Bukan solusi, tapi malah nambah masalah gitu ya. Better sih sebenarnya kalau misalnya ada di dalam lembaga, kalau misalnya dia ada DK atau misalnya dia ada psikolog di dalamnya, better sih ke sana. Tapi kalau nggak ada, puskesmas di Jawa Barat secara kesehatan mental itu udah peduli banget kok, udah peka, menggunakan BPJS juga udah banyak gitu ya, boleh ke sana. Awareness, terus habis itu peduli dengan diri sendiri, konsultasi segera. Terus habis itu yang terakhir adalah kita harus punya tujuan. Kenapa orang sakit mental? Karena kadang-kadang dia bingung tujuan dia mau apa. Gitu. Pada saat dia punya tujuan, dia mengetahui dia itu hadir di dunia ini oleh Sang Pencipta buat apa, sehingga hal-hal yang di luar sana tidak sesuai dengan diri dia, gitu ya. Akhirnya dia akan ajak dengan tujuan utama dia apa. Padahal itu pasti akan ada, ya. Tapi bagaimana kita memiliki struggle terkait mental. Nah, kalau dari saya sendiri nih Bu, alhamdulillah ya di promosi kesehatan itu kan memang diajarkan ada mata kuliahnya tersendiri gitu untuk mengatasi psikologi. Jadi kita memang belajar manajemen stres, kelola stres dengan baik gitu. Alhamdulillahnya. Namun untuk teman-teman yang tidak mendapatkan pembelajaran secara teori gitu Bu, bagaimana sih kita harus memaknai kesehatan mental di mahasiswa? Apa saja batasan-batasannya? Karena takutnya di era yang sekarang gitu ya Bu ya, melihat teman-teman saya khususnya di Gen Z ini banyak yang salah mengartikan gitu Bu. Jadi terkesan ada istilah mental tempe itu loh Bu, yang mungkin dari kitanya sendiri pun salah gitu memaknai tentang kesehatan mental ini. Harusnya seperti apa kita memaknai? Menarik ya, saya baru tahu ada mental tempe. Iya, karena kan kita suka disebutnya katanya generasi sekarang itu lemah-lemah Bu, jadi sedikit kena tekanan katanya langsung ya kayak tempe gitu cepat hancurnya. Tempe itu enak loh. Iya, iya benar. Kalau saya tahu adalah mental strawberry ya. Tapi apapun istilahnya sekarang memang kebanyakan yang dialami di angkatan atau generasi Z ini kecenderungan instan. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita coba bayangin deh, mungkin kakek kita, nenek kita, atau uyut kita, mungkin masih kejamanan untuk ke sekolah itu butuh perjuangan. Iya betul. Jalan itu sekarang udah pakai ada Gojek atau maaf salah satu apa ya namanya online transportasi misalnya gitu ya, dan sebagainya itu sudah banyak banget. Secara teknologi membantu banget, iya. Tapi di dalam hal ini membuat orang tidak mau berusaha lebih jauh dalam hal mencapai mimpi. Pada saat seseorang memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu tanpa usaha yang besar, akhirnya pada saat dia mencapai atau dia mencapai sesuatu dengan banyak kendala, itu mulai ada gap. Ekspektasi dengan actualnya beda, sehingga ini jadi konflik. Nah, pertanyaan Mbak adalah kalau misalnya ini memang dari di sini ada yang udah memahami terkait stres, prokes ya, gitu ya. Tapi di luar sana memang masyarakat banyak yang belum tahu terkait itu. Betul sekali, belum pada tahu, tapi sebenarnya merasakan. Ya. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah itu salah satunya mengenal diri. Tahu di mana bahwa saya itu kecenderungan orangnya seperti apa. Itu mempermudah sebenarnya untuk mengenai stres, situasi-situasi stres seperti apa. Yang kedua adalah sekarang kita banyak banget loh terkait sosial media, yang informasi yang bisa kita search gitu ya di platform manapun terkait masalah diri kita, hanya harus hati-hati. Self diagnose itu harus hati-hati. Kebanyakan mereka kan coba tuh, oh ini ada assessmentnya terkait misalnya bipolar. Iya. Habis itu ada masalah terkait stres, depresi, dan kecemasan, cek. Nah, pada saat mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi dengan diri, baiknya sih memang didampingi oleh para ahli, karena para ahli itu udah kita udah punya sumpah profesi, terus habis itu kita memang ada
teruji kompetensinya sehingga memang baiknya didampingi oleh kakak. Tapi untuk mengenal hal-hal yang sehari-hari, yang pertama dari itu tadi situasi psikologis di dalam diri kita seperti apa. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ada fenomena menarik Bu yang saya lihat di beberapa bulan belakangan ini lah. Salah satunya itu tindakan penyeraman ataupun bullying gitu terhadap sesama siswa bahkan ataupun sesama mahasiswa itu. Apalagi kita kalau misalnya di mahasiswa itu relate sama pergerakan-pergerakan mahasiswa yang mungkin sebenarnya ditentang gitu sama orang-orang lain dan tapi berujungnya penyeraman secara personal gitu. Nah, kalau dari pengalaman Ibu, adakah mahasiswa yang datang dengan memang keluhan pernah dibully dan itu seperti apa sih Bu dampak mungkin secara fisik dan juga psikologisnya? Oke. Kalau bullying itu kalau kita istilahkan adalah perundungan. Ini bukan sesuatu hal yang baru, sebenarnya dari zaman bahula gitu ya. Sudah ada namanya gejat ya. Iya. Gejat. Saya pun pernah merasakan digejat. Saya Gitu juga ya. pernah. Berarti hampir di proses pendidikan pernah mengalami hal ini, gitu ya. Kalau kita bilangnya ada sebagai korban, ada juga sebagai pelaku. Memang dampak luar biasanya adalah terjadi pada korban. Korban ini suatu hari lagi bisa jadi pelaku atau bisa jadi dia mengalami psikologis berkepanjangan terkait traumatik. Seperti zaman dahulu dia pada saat di SD atau di SMP, SMA atau sampai sekarang dia masih dilakukan perundungan dalam bentuknya adalah verbal. Jadi perundungan itu gak hanya kekerasan fisik secara nyata, tapi saat itu juga, tapi bisa juga secara verbal, baik secara body shaming atau misalnya hal-hal yang pelaku itu tidak menyukai si korban, gitu. Dan bisa jadi tidak hanya secara personal, bisa juga secara kelompok. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perilaku bullying ini, gitu ya? Kalau misalnya dampaknya kita udah tahu banget, ini bisa long lasting banget permasalahan yang dialami oleh korban, gitu ya. Kesembuhannya ada yang bisa cepat, ada juga yang bisa lama sekali. Tapi memang saya mention di sini highlight untuk terkait perundungan ini sangat-sangat berbahaya, gitu ya. Karena apa? Korban itu bisa jadi macam-macam kejadiannya. Bisa jadi dia menurunkan harga diri dia, nggak percaya diri, atau bisa jadi dia jadi tidak mau sekolah, gitu ya. Kalau dari fenomena sekarang tuh banyak banget ya, sampai ada yang melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa, gitu. Terus habis itu kalau misalnya di mahasiswa itu kecenderungan sampai tidak mau kuliah lagi, sampai dia mau keluar dari kampus dan seperti itu. Atau bisa juga sampai dia juga ingin melakukan menghilangkan diri dari semuanya, jadi suicidal. Jadi terkait bullying ini sebenarnya tidak bisa hanya fokus di dalam PR personal, tapi PR keseluruhan, ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata psikologis adalah ini memang bisa jadi program di awal. Kalau di kampus saya itu udah ada yang namanya pemberitahuan bahwa kita tidak boleh ada namanya kekerasan seksual dan tidak boleh ada yang namanya kekerasan secara fisik seperti bullying. Habis itu tidak boleh LGBT. Jadi itu kayak ada memorandum apa gitu ya. Itu dilakukan di awal perkuliahan pada saat PKKMB. Itu salah satu bentuk aware-nya pendidikan terkait tidak terjadi hal itu bisa. Tapi kalau misalnya di luar itu terjadi, misalnya pendidikan udah sangat mengoptimalkan, ternyata itu terjadi di luar circle pertemanan di dalam kampus, misalnya ada di luar, mungkin bisa jadi mantan gitu ya. Bullying itu gak cuma terjadi terkait di dunia pendidikan saja, misalnya kayak toxic relationship, melakukan perundungan. Kita tahu ya kasus sebelumnya tapi nggak usah disebut. Sangat menyedihkan dan sekali ya Bu ya. Iya, itu sampai luar biasa ya dampaknya. Kesembuhan secara fisik, kesehatannya juga sejauh ini juga butuh waktu ya,
ternyata kayak gini. Apa sih yang mau dicari? Apakah itu hanya untuk pengakuan? Kalau dari Abraham Maslow itu kan ada piramid ini. Untuk level aktualisasi diri itu tentu harus tahap-tahap sebelumnya harus diselesaikan. Misalnya tahap awal itu adalah mengenai kebutuhan fisiologis terkait makan, minum, dan habis itu levelnya ada rasa aman, dicintai, dan level di atas itu ada aktualisasi diri. Tapi kalau misalnya dia pengen eksis gitu ya, nah zaman remaja itu kan pencarian identitas diri termasuk mahasiswa kan, pengen eksis gitu. Untuk melakukan eksis itu nggak mesti kayak gitu, munculkanlah achieve prestasi-prestasi. Kenapa sih harus memunculkan sesuatu hal yang berhubungan dengan pidana gitu ya, berhubungan dengan nyakitin orang dan sebagainya. Ini menarik sih Bu menurut saya. Sebenarnya untuk memutus siklus yang seperti itu, perundungan itu kan gimana caranya kita untuk nggak jadi pelaku gitu. Apa sih yang harus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita tuh tidak menjadi pelaku perundungan di masa depan? Kiranya apa yang harus kita pahamin gitu? Ini pertanyaan luar biasa nih. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jadi pelaku? Pertama, kita berarti tujuan hidupnya harus positif ya. Memang ini kata saya nggak lininya cuma personal aja, banyak lini. Pertama di dalam keluarga. Nah, ketidaknyaman di keluarga itu bisa jadi si anak agresi bahasanya, amarahnya itu tidak bisa diungkapkan di rumah, gitu. Sehingga dia merasa nyaman di lingkungan luar. Jadi orang tua juga di sini harus aware terkait tuh tahap perkembangan anak, tumbuh anak, bahwa apa yang terjadi dengan anak tidak hanya pada saat mengalami korban, tapi pelaku ini bisa ada yang muncul karena terkait itu ketidaknyamanan pada ketahanan keluarga, gitu ya. Kalau keluarganya tahan, tentunya nggak akan ada macam-macam di luar, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada something di dalam keluarganya harmonis, gitu ya, akhirnya di luar juga carilah yang lingkungan positif, yang lebih cenderung ke hal-hal yang kegiatan-kegiatan positif, sehingga untuk dianggap hebat, kuat, keren, kece kan anak remaja itu pengen dianggap labelnya gitu ya. Iya betul. Kamu tuh kece banget deh, kamu keren. Coba deh kamu lakukan ini dulu sama si A dan sebagaimana nanti kamu akan masuk di dalam kelompok saya. Gitu. Kan ada yang seperti itu. Nah, jadi yang harus dilakukan untuk tidak jadi pelaku adalah tujuan mau melakukan itu untuk apa? Nah, kalau misalnya tujuannya hanya untuk pengakuan dan sebagainya, harus diingat dulu pertimbangan resikonya. Kalau misalnya resikonya yang terjadi adalah harus dipikir matang-matang. Ini tuh emang saya mau dan ini nggak nyakitin saya gitu. Kalau saya nyakitin orang, kalau misalnya itu dilakukan dengan saya sakit nggak? Gitu. Coba tanya dulu dengan diri, apakah pada saya melakukan itu tuh saya mau nggak dilakukan hal yang sama. Terus habis itu apa lagi yang dilakukan adalah banyak kok kegiatan positif gitu ya, nggak cuma hanya ngumpul-ngumpul, ngobrol hal-hal yang ngumpul boleh ya, tapi kalau misalnya ngumpul jadi punya niat yang nggak baik untuk menyakiti orang dan nggak menimbang resiko yang panjang, better sih lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang misalnya hobi balik aja deh misalnya gitu. Kan kalau anak remaja yang cowok yang mahasiswa misalnya seneng banget ngoprek-ngoprek motor misalnya gitu. Ya nggak apa-apa ngoprek motornya, tapi setelah itu jangan ngebugal atau misalnya itu kan bahaya ya. Terus habis itu dampak lainnya adalah kenapa remajanya hampir melakukan banyak hal terkait nyakitin orang atau misalnya ikut nimbrung supaya bareng-bareng memuaskan salah satu konflik orang dengan si korban gitu. Intinya adalah supaya kita tidak menjadi pelaku, yang pertama adalah tujuan kita untuk melakukan itu apa. Yang kedua memang ada hubungan ketahanan keluarga di dalam sini yang semua ini harus aware. Yang ketiga adalah di dalam hal ini pertimbangan itu terkait resikonya. Oke, baik Ibu, terima kasih.
bisa dicatat ya teman-teman supaya kita nggak jadi salah satu penerusnya gitu dari bullying-bullying yang emang sudah marak ya Bu ya. Jangan sampai. Oke Bu. Nah di era globalisasi sekarang itu sebenarnya secara tidak langsung berdampak banget kan ya Bu ke kesehatan mental mahasiswa nih terutama. Karena mudahnya akses informasi dan juga seperti yang tadi Ibu bilang self diagnose dan lain sebagainya gitu. Nah di era globalisasi yang sekarang ini, bagaimana gitu Bu kita harus berperan sebagai mahasiswa karena kan memang di fase kita menjadi mahasiswa ini fase banyak belajar gitu ya Bu, banyak salah juga, banyak pengalaman-pengalaman yang harus dicari. Bagaimana supaya kita tuh tetap on track gitu Bu di era globalisasi yang sekarang. Oke, melek itu wajib ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak melek dengan teknologi, kita banyak banget telat terkait informasi. Itu sangat cepat sekali. Dan 1 detik itu banyak banget informasi yang harus kita terima. Gitu. Jadi kita terbuka terkait teknologi, tapi kita harus kembali lagi tujuan. Tujuan kita untuk menemukan sesuatu informasi itu kita gunakan buat kehidupan kita hal yang positif nggak? Gitu. Kalau misalnya faedah gitu ya, kan banyak sekarang itu. Oh ya, saya baru terakhir ini punya pasien dia kena undang-undang ITE gitu ya, bahwa dia ditipu dengan salah satu pelaku yang ingin menyebarkan gambar-gambar dia yang menurut dia itu sopan, tapi menurut beberapa orang itu adalah misalnya dulunya dia berhijab, sekarang makanya harus hati-hati juga kalau misalnya kita menggunakan handphone dan handphone kita tuh di dalamnya tuh picture-nya ada yang nggak berhijab. Nah, hati-hati banget. Pada saat itu dia diancam dengan meminta uang sejumlah beberapa gitu ya. Nah, artinya apa? Teknologi ini bisa kita gunakan dengan bentuk era globalisasi ini untuk pencapaian-pencapaian kita gitu. Atau kita bisa mencari solusi-solusi dalam permasalahan kendala-kendala di dalam hidup kita. Hanya saja di saat tertentu kita harus memilah dengan cerdas mana informasi ini faedah atau hoax, sehingga kita tidak menjadi budak teknologi gitu. Karena kebanyakan orang merasa konten kreator itu adalah sesuatu hal yang baik, betul. Tapi kalau misalnya kontennya itu bermanfaat dan sebagainya, itu kan banyak banget di aliran berkahnya gitu juga. Tapi pada saat kontennya itu kecenderungan membuat orang jadi berjamaah melakukan sesuatu hal yang negatif, itu juga sama halnya bahwa dia mendapatkan sesuatu ilmunya gitu ya, atau misalnya perilakunya itu contoh banyak orang gitu. Jadi untuk era globalisasi ini melek teknologi boleh, terus habis itu cari untuk tujuan pencapaian mimpi kita. Baik, nah teman-teman kita udah ada di penghujung acara, nggak kerasa banget tadi udah banyak banget juga yang kita bahas dan semoga segala bahasan yang udah kita sampaikan hari ini itu bisa berdampak juga untuk mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung khususnya supaya lebih aware lagi ya Bu terkait kesehatan mental ini. Dan bisa disimpulkan nih guys, kalau misalnya kita menjaga kesehatan mental itu nggak kalah pentingnya ya Bu dengan kita menjaga kesehatan fisik. Karena dengan mental yang baik itu juga akan menciptakan keselarasan hidup yang baik juga ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin sebelum saya tutup, Ibu ada kesan-pesan dulu ataupun ada yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung? Oke, conclusionnya ya, saya coba memberikan sedikit statement bahwa menjaga kesehatan mental itu penting banget, karena pada saat kita bisa menjaga kesehatan mental itu akan menunjang aktivitas kita untuk lebih kepada pencapaian-pencapaian mimpi kita. Dengan mengenal kesehatan mental kita, tentunya itu akan memudahkan banyak hal. Mudah-mudahan tidak ada yang illness ya. Iya. Mudah-mudahan semua pada sehat. Oke guys, aku juga mau ngingetin kalau misalnya dari kalian ada yang merasa udah muncul gangguan-gangguan yang tidak seperti biasanya ya Bu, alangkah baiknya untuk segera tindak lanjuti ke profesional ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Karena dengan penanganan yang tepat, pasti kita juga bisa lebih jong-jong lah gitu ya Bu ya, menjalani hidupnya. Nggak ada tekanan-tekanan yang udah mendem gitu.
Oke, karena kita sudah selesai, alhamdulillah nih Bu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ermilda sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama saya dan juga rekan-rekan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang sudah Ibu sharing gitu ke kita akan berimpact nantinya untuk mahasiswa yang menonton maupun rekan-rekan saya yang ada di sini. Baik, mungkin saya Malena Sabrina selaku podcaster pada hari ini izin pamit dan semoga kita akan terus bertemu di episode-episode podcast pada episode berikutnya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye.